Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di sore hari di hari Sabtu tanggal 8 Agustus ini yang biasanya kita mengunjungi kafe-kafe di Surabaya, kali ini kita punya sesuatu yang baru dan unik. Kita ada di tea shop ya. Tea house. Oke. Nah, apa sih bedanya tea shop sama tea house? Nanti mungkin agak dijelasin sedikit. Jadi kita kali ini ada di tea house yang namanya Hecha. Ini kebetulan lokasinya ada di Mer. Jadi kalau teman-teman ke Mer di daerah Mer yang sampai ke daerah Rungkut ya, Mer daerah Rungkut itu ada tea house namanya Hecha. Nah, di food court biar betul. bolot. Soalnya banyak teman-teman kayak kita tadi pun hampir kesasar Nggak tempatnya. kelihatan ya? Iya, soalnya kan di food court. Jadi buat teman-teman yang bingung tempatnya ada di food court. Rame-rame kreatif. Rame-rame kreatif. Jadi kalau dari ancer-ancernya itu waktu Setelahnya gacoan. setelahnya gacoan, depannya pas puter balik. Nah, betul. Ya, depannya pas puter balik. Sebelumnya sumo ya sebelah sini. Betul. Jadi buat teman-teman yang mau mampir nanti ke Eca bisa nanti juga ada di bio yang mau lihat, nanti silakan. Kita udah bersama dengan ownernya sendiri, ada Kak Titin. Halo Kak Titin. Jadi Tadi sebenarnya kita udah ngobrol-ngobrol banyak ya Kak ya. Jadi kita ngobrol tentang sebenarnya kenapa sih bikin Hecha ini, terus kenapa kok di tengah Surabaya yang merupakan kota dengan kafe terbanyak di Indonesia ya, kita percaya membuka sebuah tea house. Ini adalah suatu hal yang unik gitu. Karena kebetulan teman-teman di kantor terus teman-teman kuliah juga itu juga beberapa itu mereka minatnya ke tea sebenarnya, bukan ke kopi. Ya, Karena nggak kuat perutnya. Oke. Dan mereka merasa tea itu juga apa ya, sama-sama nyeninya dengan kopi. Betul nggak? Betul ya. Nah, mungkin kita langsung saja dengan Kak Titin. Mungkin bisa perkenalan diri dulu Kak Titin. Halo. aman nggak apa-apa, santai aja. Santai aja. Obrolan kita selalu santai karena kan sebenarnya gini Kak, ruang cerita itu adalah kita buat podcast ruang cerita. Sebenarnya kita itu agar ketika kita nongki itu ada rulesnya, jadi nggak sia-sia gitu loh. Jadi ada misal ini pembahasan apa gitu ya, kita mau bahas sesuatu apa ya, nanti rulesnya itu seperti itu. Jadi kita tata rulesnya, jadi santai aja, seperti obrolan tongkrongan aja ya. Tongkrongan. Iya. Oke, halo. Aku Tintin. Aku owner of Hecha. Oke, how to spell it? Ya, Hecha ya. Oke. So Hecha is Hecha. Hecha. In Mandarin it says drinking tea. Cha. Cha. Oh. Ini kan kalau aku pernah belajar Mandarin itu ada gitu. Nah, itu yang mana itu? Gak tahu mas. To be honest, aku nggak belajar Mandarin di kuliah aja, tapi nggak yang sampai mendalami. Oke. Nah, ini bacanya gimana nih? Biar kita nggak salah. Jadi cha. Just pronounce. Just for now. Oke. Tapi yang benar tadi Karena pronunciation-nya kenapa aku recorrect terus, karena banyak orang yang pronounce-nya he. Aku juga gitu. Tanda serunya. Betul. Iya. So at first aku kasih tanda seru karena orang as usual orang Indonesia itu akan agak susah buat pronounce bahasa Mandarin. Akhirnya ya udah ngomong pronounce sebisa lu lah kan. Cuman akhirnya temanku bilang nggak bisa, itu nanti akan merepotkan kamu ketika you are go big, Betul. akan susah gitu ya, you need to dikorek lagi. Mungkin kasusnya sama kayak Mishue. Dulu kan orang-orang bacanya Mixue. Kan harusnya Mishue. Mishue gitu kan. Iya. Berarti bacanya teman-teman bukan Hecha ya, tapi Hecha. Oke, kita lanjut. Oke, aku bikin tea house ini dari 2026 bulan Februari. So, aku juga baru kok di dunia teh ini. Kenapa aku suka teh? Dari dulu kerja di coffee shops, one of the largest coffee shop
in the world, one of. Nah itu terus nyoba kerja di sana, nyoba kopi, tiap hari minum kopi, berakhir GERD. Akhirnya have no choice buat explore other things daripada masuk rumah sakit. Oke. Nah Udah sempat masuk rumah sakit. ya kan have no choice ya, daripada kita terbaring di rumah sakit tidak. Iya. Oke. Nah akhirnya kita explore mengarah ke teh. Itu pun tehnya bukan teh Indonesia, tehnya luar yang pertama kali aku coba. Apa tuh? Tehnya China. Karena papaku juga peminum teh. Oh gitu. Oke. Papaku suka minum teh, sama penyakit kasusnya adalah papaku kena GERD gara-gara kopi. Keturunan berarti. Keturunan. Nah, kita nyoba teh, ternyata enak ya. Terus mulailah gali, beli teh 1, 2 di tea shop. Jadi kalau kita keluar negeri, jalan-jalan atau lagi just tip nih, ya kita beli lah 1. Wah ada sih nggak enak gitu kan. Ada yang enak. Ini kenapa nih nggak enak? Ada yang pernah beli di store-nya enak. Oke. Beli tea leaf dibawa pulang nggak enak. Karena waktu itu belum tahu caranya. Betul. Karena brewing guide-nya salah, cara brewingnya salah. Oke, I need to learn. Karena mau minum enak. Oke, iya. Gitu kan. Karena kan kita taunya dari awal teh yang direbus sudah. Iya, aku juga taunya gitu sih. Teh direbus. Sudah. Ternyata ada several rules terkait teh. Ternyata black tea itu tidak bisa diseduh dengan air yang sama dengan green tea. Oolong itu punya treatment yang berbeda. Oh gitu? Iya. Terus lama-kelamaan kita belajar. Aku mulai suka mengarah ke sini. Aku mulai suka teh yang di age, yang disimpan lama. Disimpan ya, fermentasi. Berarti kayak kalau di kopi itu kayak kalau ada age coffee. Oh iya, age coffee. Iya. Nah, makin kesini om gini, ini nggak jauh beda kok sama kopi kita treatmentnya. Even cara penyimpanannya itu hampir sama, nggak boleh kena sinar matahari. Terus kalau bisa kasih wadah kedap udara, seperti itu. Iya. Oke. Kalau sementara ini yang dijual sama kakaknya untuk tea-nya, sorry ya langsung aku potong. Apa namanya? Tea dari luar atau juga ambil dari Indo? Nah, untuk teh aku 100% lokal. Itu kalau boleh tahu dari mana aja yang kebanyakan 60%, sekitar 60% aku ambil dari Sumatera, dari Bengkulu. Oh gitu. Kalau black tea aku ada ambil dari Wonosobo. Kalau macam-macam ya ini, ada yang ambil dari Flores karena kebetulan ada yang bawain terus loyal. Sedikit yang ambil betul. Karena yang dari Wonosobo, kenapa ambil dari Wonosobo? Ternyata teh yang dari Wonosobo ini punya taste profile, ada smoky-nya, ada honey light-nya. Ada banyak. Ini kayak kita minum filter coffee itu kan ada notes-notesnya. Nah sama. Jadi ketika kita misal nih main ke Bandung misalkan atau ke Ciwidey deh, kan ada perkebunan teh tuh gede. Nah mau dong cari yang jual tea shopsnya mana ya? Mana ya? Ini tea shopsnya, kita belilah sedikit terus di brew. Ternyata notesnya begini ya. Karena beberapa kita kadang-kadang kan tanya sellernya, kan cari notes yang begini dong. Kadang nggak keluar notesnya. Sama kayak kopi kan juga gitu. Kak, ini notesnya apa nih? Ini. Nggak keluar di brew. Antara kita yang nge-brewnya salah atau memang nggak keluar roasting profile-nya aja yang nggak keluar kayak gitu kan. Nah, teh pun sama, teh kita akhirnya nyoba ini. Mungkin aku nggak punya waktu buat ke keliling ya, explore keliling Indonesia karena aku nggak punya waktu. Akhirnya apa? Titip temanku kemana-mana, titip. Mau kemana? Mau ke sini, titip. Sekalian kamu jalan-jalan lah ke sana. Terus yang jagain tea house-nya siapa dulu? Kan kita mau bikin tea house-nya ini very very personal.
Iya. Berarti memang sebenarnya yang ke tea house ini adalah orang-orang yang mereka memang paham teh dan atau mereka yang penasaran banget soal teh. Betul, karena tea ini kan marketnya sangat-sangat niche. Niche gitu. Terus kebetulan aja aku masuknya itu di saat milk tea ini masuk semua. Betul. Jadi tea lagi rising. Ya. Akhirnya aku agak terbantu lah dengan itu. Agak sih, memang terbantu. Terbantu sekali. Setelah kata kalau mau market positioning itu udah lumayan enak ini ya. Betul. Jadi masuknya pun enak karena kalau nggak gitu kebanting dengan yang di luaran. Tea yang mereka memang jual harganya murah. Ya kan memang sweeten iced tea jatuhnya. Iya. Sedang Es teh. Es teh, bukan es tea. Itu udah beda. Itu kalau dia kan udah beda ya. Iced tea sama es teh. Nah, sedangkan even di sini pun aku tidak menyediakan sweeten iced tea. Sweeten. Enggak menyediakan. Berarti memang benar-benar harus ya namanya. Berarti rasa tehnya. Betul. Nah, kalau misal nih, aku mau beli artisan manis boleh nggak? Boleh, saya kasih gula terpisah ya. Nanti bisa ditambahkan sendiri. Sama kayak kita kalau ke coffee shop gitu kan biasanya juga kalau yang memang coffee shop dia gulanya terpisah gitu. Karena bisa jadi pengen nyoba waktu nggak ada gulanya gini, gulanya gini. Gitu. Ada beberapa orang yang aku nggak minum gula tapi mau manis, kita menyediakan stevia. Oke. Ada opsi stevia. Cuman kalau mau es teh yang notabene-nya murah banget, memang sorry tuh aku nggak jual, bukan karena gimana karena kan memang beda konsep. Kita mau jual even milk tea-nya kita pun ulungnya kita ambil dari Jawa Barat kalau nggak salah. Jadi bisa dibilang kalau agak slogan marketingnya itu kayak we bring you the taste of Indonesia gitu ya. Aku mau goals-nya itu sebenarnya simple. Aku tuh mau paling enggak ya versi kecil startupnya buat bikin ini loh aku mau pengenalan di Indonesia itu terutama masyarakat Indonesia itu kayak gini. Ini loh Indonesian tea itu can be good, nggak usah kalian tuh ke brandnya luar. Jadi kebanyakan sebenarnya para yang punya tea itu ambil dari luar. Banyak. Daripada dari. Betul, sampai masalahnya gini, di satu sisi aku mau ngangkat yang produk lokal, ini kan be good kok. Kedua, aku takut aja sih kalau ambil dari Cina atau dari mana kayak gitu ya. Terus bea cukai red line. Itu deh. Besar ya. Berat. Betul sekali besar. Nanti bawa serbuk ini dikira narkoba apa ya? Terus bayar lagi gitu. Iya. Oke. Nah, sebenarnya kalau mau aku sih masih belum berani ya. Kalau dibilang berani nggak buka specialty khusus artisan aja, belum berani. Kenapa? Balik lagi marketnya tuh niche. Sebentar. Bedanya specialty khusus artisan sama yang Hecha ini apa? Barnya ini tak bisa barnya. This one yang khusus artisan aku memang provide di sini. Yang main bar aku buat yang minuman kekinian. Milk tea, coklat. Karena kan Thai tea balik lagi tehnya. Dari Thailand itu bener ya. Namanya Thai. Jualnya milk tea, matcha. Even matchanya kita ceremonial grade, tapi distributornya kamu nggak tahu ya mereka ambil dari mana. Tapi yang pasti aku nggak langsung import dari Jepang. Oke. Nah, why I sell matcha ya because matcha high, nggak ada lagi. Berarti buat teman-teman yang pengen tahu proses pembuatan teh yang artisan. Kalian bisa kayaknya di Surabaya baru di sini ya kayaknya. Yang aku tahu sih. Yang saya tahu pun juga gila ada kayak ibaratnya itu kalau di coffee shop itu kayak bar ya kayaknya. Kayak bar tapi ini yang ibaratnya yang disajikan itu adalah teh. Jadi buat teman-teman bisa mencoba experience ambil kayaknya kakaknya ini cocok buat psikolog katanya. banyak customer ya, kita tadi di luar tag itu sering ngobrol, banyak customer dari kakaknya itu cerita dari tea gitu. Oke, lanjut. Nah, kalau aku ngomong lagi ya, yang di situ itu aku bikin event yang teh tapi yang fun partnya. Jadi yang aku maksud dengan fun part adalah mau dibikin milk tea, mau
ada dibikin kayak apa namanya mocktail. Oke. Even kita kapan hari coba bikin cold brew. Bikin cold brew ada yang suka tapi not quite karena nggak ada gula. Oke. Nah sedangkan orang-orang di sini apalagi anak-anak muda ya itu masih suka gula. Nah akhirnya aku bikinkanlah yang sparkling cold brew. Jadi cold brew yang bersoda. Dan itu sudah manis tapi tetap zero sugar. Pernah tahu soda ya tapi yang nggak manis? Iya, tahu. Dia tahu. Nah jadi aku notice sebulan buka atau 2 bulan buka itu banyak dari customer kita bilang nggak mau gula ya kak, no sugar ya, no sugar. Aku bilang irit sekali di simple sirup. Akhirnya kita ya udahlah semua base teh kita bikin dipisahkan untuk tanpa gula. Atau kalau memang sudah manis ya berarti manisnya dari produknya yang kita bunuh added sugar. Dan harusnya ketika mungkin sama seperti orang-orang bisa menikmati kopi tanpa gula karena memang ingin merasakan kopinya, sama juga teh juga seperti itu ya. Betul. Jadi kalau sebenarnya sugar itu kan ada rasanya. Iya. Nah kalau kita brewing terus misal dan rasanya tea itu very subtle dibandingkan kopi. Oke. Apalagi orangnya suka minum manis. Terus nyoba tea yang notes-nya slight kayak gitu, yang tipis-tipis gitu itu pasti kayak beda ya apa ya kak? Iya. Sih. Nah akhirnya kita menawarkan opsi yang ini loh, no sugar tapi still apa ya, seisa ada manisnya sedikit. Dari mana? Dari buah. Jadi kita kalau misalnya aku biasa minum manis tapi aku kasih kamu pilihan yang Korean pear misalnya kayak gitu. Atau kita kasih pilihan yang milky melon. Kenapa? Dia ada buahnya. Nah, yang teh-tehku yang fruity itu ada potongan buahnya ya, releasing gulanya itu dan glukosnya itu ya dari buah-buah yang dikeringkan tadi. Oh bisa ya dia keluar dari buah keringnya itu ya? Bisa. Even aku kalau blending, di sini small batch biar nggak kemana rusak. Sambil blending sambil jemilin. Oke. Makanya aku bisa bilang rasanya manis karena segala sesuatu yang aku mau bikin, mau blending, aku selalu makan dulu. Coba dulu. Kalau enggak paling gampang, ini jasminnya enak enggak ya? Jasmine buds enak enggak ya? Ya udah, ambil 2-3 biji, taruh di cangkir, kasih air panas, tunggu sebentar, diminum. Getir enggak? Kamu enggak? Keluar aromanya enggak? Atau jangan-jangan enggak ada aromanya? Oke. Berarti kalau selama ini kan pandangannya orang-orang yang namanya teh itu pahit sepet gitu. Padahal harusnya nggak selalu seperti itu ya. Harusnya nggak pahit, nggak sepet, kecuali pahit ya, bukan smoky ya. Karena ada beberapa teh itu yang memang punya smoky. Ada beberapa teh itu yang pahit adalah getir, adalah bitter. Cuman jarang punya di Indonesia nih. Mostly enggak, kecuali memang gara-gara direbus. Servingsnya. Service ininya, teanya ya. Gara-gara direbus atau memang tehnya apa namanya pakai suhu yang terlalu panas. Aku di sini pun green tea ku itu kan mostly ambil suhu itu, kita biasanya pakai suhu itu 70 sampai 75 derajat. Jadi paling gampang tahu kalau tea-nya bermasalah, bukan tea-nya bermasalah, kettle-nya bermasalah. Itu ketika customer komplain. Dia bilang gini, tehmu kok pahit ya? Kenapa? Base-nya green tea pasti bermasalah. Oh gitu. Tekonya yang bermasalah. Yes. Ini aku tanya. Berarti sebenarnya green tea itu nggak terlalu pahit ya? Kan harusnya tidak pahit. Soalnya kan kalau yang saya gambar itu pahit ya. Orang-orang itu kan selalu menghindari green tea pasti kan enak. Wah, cepet. Kayak gitu kan. Nah, sebenarnya ini rasanya green tea aku lumayan surprise ya. Rasanya green tea itu tidak pahit harusnya. Kayak misalnya pernah minum green tea di Marugame gitu kan. Itu kan dia kayak subtle. Oh, beda ya? Beda jenis. Even Japan tuh punya Genmaicha, Ocha. Oh. Aku tidak tahu. Kita semakin tidak tahu. Jadi teman-teman kalau mau belajar ke sini saja langsung nanti. Ke kakaknya langsung.
maha guru nih. Aku nggak berani overclaim ya karena aku masih baru. Tapi seenggaknya lebih dari kita lah gitu berdua ini. Oke. Nah berarti ini ada teko yang kayak gini, terus ada yang seperti itu. Ini beda nih. Nah, jadi yang tadi aku cerita, yang aku tahu, oh ini kettle-nya pasti bermasalah. Ya, ini kettle yang bermasalah. Oh, bukan yang ini ya? Bukan, Oh. karena ini bermasalah, aku beli lagi kettle-nya kopi. Iya. Ternyata Ini oke, Oke. karena ini dulu itu bermasalah karena sering kehabisan air. Terus posisi lagi reheat, termos iya lagi sih. rusak. Oh, oke. Iya. Kayaknya sambil buat kakaknya sambil buat kita. Boleh. Boleh, Ini kakaknya mau pilih dulu, suka floral atau fruity? Atau suka aneh? Gimana kawan-kawan? Kalau aku nih sebagai petualang suka yang unik. Nggak pernah ketemu di semuanya gitu. Iya. Gitu. Unik ini tapi a bit floral ya. Kitty Garden. Oh ini. Kayak parfum ya. Kayak aku pernah parfumnya temenku itu tuh aromanya kayak gini persis. Iya tahu. Pernah nggak? Serius? Iya. Kan beberapa parfum itu dia pakai dari aroma teh kan. Dia dari aromanya persis kayak gini. Oh, wow, enak. Tahu mau coba yang Midnight Bloom itu lucu, jadi rasanya bisa berlayar gitu ya. Oh, boleh, yang boleh. sebut kita ya, yang kemarin kan juga berlayar kita sebut. Ah, boleh. Midnight Bloom. Oh ya, teman-teman, mungkin banyak yang tanya nanti kok cuma berdua. Jadi sebenarnya ada teman kita satunya juga ada di sini, cuma kebetulan untuk menjaga kamera kita ada di belakang kamera nggak mau. Bersuara dong, Mas. Ini yang Midnight Bloom. Oke. Kayak apa namanya? Bergrey. Earl Grey ya benar. Mint Candy. Kita kalau susah membahasakannya biasanya aku akan menganalogikan makanan terdekat, Mentos. Mentos. Tuh. Oh iya, saya terus. Ya. Yang apa teh yang dari bunga itu ada? Dari Itu ada termasuk teh atau bukan? floral tea. Oh, Floral tea. Namanya Relax and Sleep. Yang ini aku memang buat karena permintaan customerku. Salah satu customerku itu bilang, "C, ada teh yang bantu orang yang susah tidur." Oh, Tapi itu fakta dong. Fakta. Fakta. Jadi aku research, semua teh akan mengandung kafein. Semua daun teh akan mengandung kafein meskipun sedikit. Akhirnya karena mamanya aku nggak tahu mamanya susah tidurnya seberapa. Akhirnya aku nggak kasih daun teh sama sekali. Aku kasih 70% chamomile. Kenapa? Bantu relaxing. Second layernya aku kasih lavender. Kenapa? Bantu reduce anxiety. Kali-kali aja mamanya ada anxiety. Oke. Third layernya aku kasih lemon balm. Kenapa kok lemon balm? Buat ngeredam gut di perut tuh kalau begah kan gak enak ya, gak bisa tidur. Iya. Nah akhirnya aku kasih itu. Terus sisanya aromatic rosebud, chrysanthemum. Kenapa kok chrysanthemum? Surabaya kacau cuacanya, biar gak panas dalam. Benar. Sangat. Itu. Benar. Apalagi depan sini nih putar balikan ini kalau udah wah rame banget deh. Nah, akhirnya aku Oke. kasih ini, turns out banyak yang suka. Rather than banyak kok yang jual chamomile banyak. Iya banyak. Chamomile tuh yang bisa dipadu padankan dengan apa aja. Sama mint enak, sama Oke. green tea enak. Ini masih oke karena chamomile tuh masih apa ya, rasanya very subtle dan masih netral gitu. Benar. Aku kalau minum antara apa namanya? Chamomile sama Earl Grey itu beda. Chamomile kayak Oke, sekarang sambil buat nggak ya berarti? Jadi tadi mau yang mana? kalau aku Kamu pengen coba yang mana tadi? Floral berarti. Coba tapi
dari sana nggak apa-apa. Kakaknya Oh, tadi apa mau nyoba ya? Yang floral. Oke, boleh. Nih datang-datang request nih. Oh, apa telat request? Pusing habis ngekin rooms. Tidak tahu kamu lihat untuk Ini kameramennya. floralnya, loh floral aja yang tanpa teh atau memang bunga aja? Bunga aja. Bunga aja, oke. Kalau kakaknya, Kalau aku yang aku nggak pernah ketemu. Jasmine udah pernah. aku nggak pernah ketemu. Min udah pernah. Terus teh yang tadi kayak apa? Earl Grey dan kawan-kawan udah pernah yang apa ya, yang unik gitu. Oke. Mungkin yang kenceng tadi kali ya, Korean Pear. Korean Pear atau butter cookies? Korean Pear aja deh, boleh. Ini aku taruh di belakang apa? Tidak apa-apa. Taruh sini. Ini sebenarnya dari seninya kenapa yang kacang? Kenapa nggak pakai hot gitu? Nah, kenapa tuh? Karena di purple clay pot itu ada pori-porinya, Mas. Ada pori-porinya. Dan Dia itu itu menyimpan flavor. Sama dari flavor tuh ini rasa-rasa artinya gitu loh. Sedangkan yang kita itu tak ada beberapa arti. Rasanya kan mostly floral terus light semua. oh, teh itu dia rasanya earthy gitu. Yang China punya. China. Kalau diminum kita agak bingung kenapa kok rasanya kayu. Oh bisa gitu ya? Wow. Oke. Tadi Korean Pear sama Relax and Sweet. Yang aku di sini apa? Aman. Iya, ada takaran timbangannya juga ya, kayak kopi ya. 1 teaspoon sebenarnya much more buat rasionya aja sih. Supaya standar ya. Ya, kalau nggak gitu kan kok kapan hari kencang rasanya sekarang enggak. Berarti we can assume that kalau yang servingnya pakai clay pot sama yang pakai kaca itu bisa beda rasanya. Beda. Dari segi mouthfeel yang berbeda. Mouthfeel. Iya, dari bodinya yang beda. Kalau kaca, keramik, clay pot, lain semua rasanya. Korean Pear tea. Aduh. Ada ya, Pak? Ah, Nanti bingung lagi, udah sepet tehnya. Gitu. maksudnya kenapa disiramnya ke sun gokong? Ini namanya tea pads. Tea pads sih. Jadi biar ada temennya. Yes, jadi secara Taoism, kalau ini yang aku baca ya, I don't know itu. Oke, ini ada hubungannya sama Taoism juga nih. Tadi kan dulu di China itu ada beberapa gitu loh. Itu part of menghargai leluhur. Even kalau nggak ada tea pads gimana dong? Udahlah, siram sini aja, siram teacups-nya buat reheat the teacups. Oke. Nah ini sebenarnya aku pakaiin yang double wall. Kenapa kok double wall? Karena banyak peminum teh yang pemula yang baru coba-coba itu nggak tahu asal pegang kan, kita baru serving dia langsung pegang panas. Jadi kalau yang misalnya saya taruh di double wall, satu taruh sini. Yang ini pasti nggak bisa dipegang. Kalau kita brewing yang kayak ulung yang butuh 100 derajat, nggak bisa pegang. Nanti daripada dia pegang kepanasan jatuh, saya beli yang double wall. Itu be safe. Iya, betul. Meskipun rasanya akan lain, suhu akan turun. Ini orang kan cepet dingin. Oh iya. Daripada dulu ya. Kita udah pernah nyoba soalnya. Kalau cara minum tea yang ini ya, artisan ini berarti ya. Itu apakah sama seperti kita minum kopi sebenarnya? Aku tuh Untuk mendapatkan kayak rasa kopi ya, kan kalau saya lebih paham kopi daripada teh. Kalau kopi kan kayak cara meminumnya juga berbeda. even ini tuh sangat-sangat mirip sama coffee. Kopi. Yes.
Even aku sering beli sensory cups di Heeh. coffee, Heeh. pakai water. Iya, iya. Oh, berarti sama ya. Jangan kayak V60 lah, coba kita V60 kan penyeduhan pertama, kedua, ketiga kan pasti ada 3 treat yang rasa yang berbeda juga ada. Masa gitu mas, yang ini nih kan namanya kaiwan. Jadi kalau kita brewing pakai kaiwan, ini rasanya lebih kompleks, bahkan lebih bold. Kita pakai origami, rasanya akan berlayer, tapi lebih tipis. Si bodinya. Kita pakai ini di tengah-tengahnya. Ya. Ini switch, tapi buat teh. Betul. Tiap alatnya ada beda-beda. Beda-beda. Apa ini? Kopi sih tutup apa dia? Tapi aku sangat menghargai sih orang-orang yang apa namanya, mereka sangat mendalami dan mengerti apa yang dikerjakan ya. Dikerjakan. Kita lihat ini, wah, ini apa ini? Aku ngelihatnya ini kenapa ada sunu gokong disiram-siram? Enggak sungguh, Wah, ini apa ini? Nah kalau aku lihatnya cuma mungkin buat estetik aja nih kali gitu, tapi ternyata enggak ya. Ada makna. Maknanya gitu. Keren. Even ada beberapa orang itu yang koleksinya tipads, jadi ada beberapa gitu. Cuman kalau aku udah satu aja ya, mejanya nggak muat. Bagian itu. Even warnanya nggak kayak teh kan? Iya. Kan. Warnanya itu ini ya, apa namanya? Kayak Kayak air. Iya. Nah ini karena brewingnya tadi nggak pakai suhu yang tinggi, kita pakai yang di 75. Jadi kalau mau di sip masih bisa. Langsung bisa. Ini boleh dicoba? Boleh. Ini teh yang apa ini tadi? Korean Pet. Korean Nah Pet. kalau yang bunga dia memang lebih lama. Oke. Ini ada kartnya juga ya, kalau mau tahu. Silakan mas, mau nyoba. Ini Korean Beer. Oh, soal info sebentar. Base-nya green tea. Iya, kalau makanya kok ada, memang ada rasa green tea-nya. Atau- Memang basicnya green tea. Oh, ini biasanya green tea. Makanya kok kayak pernah ngerasain apa ya? Arum, Baru sih habis bilang green tea baru. aromnya kayak kayak biasanya. Iya, arum. Ya, kalau dari sininya aromanya Korean Beer melon. Iya. Untuk notes-nya sweet and juicy. Pirnya, Iya. pirnya keras. Beda mana? Lebih banget. Bodinya light. Berarti ada yang bodinya heavy. Bold si ulong. Aku yang base-nya ulong cuma satu yang Ghibli Garden. Oke. Nah ini kak, kalau manisnya nanti kakaknya bisa lihat yang putih-putih, white peach. Yang putih-putih. Kotak berarti kubus putih-putih. Oh iya. Ada white peach-nya. Itu berarti buah peach yang dipotong. Yang tadi saya cerita kalau lagi nge-blending sambil dicemilin. Ah, Jadi kalau Yang inventory- dicemilin itu yang itu. Jadi kalau inventory mendadak hilang, ya itu dia. Ya sama-sama tahu lah. Oke. Nah mungkin coba di yang ini kali ya, beda ya rasanya nanti sama yang Sama-sama kan Mau coba? boleh. boleh. Yang beda itu cuma di antara dia bold atau enggak. Karena kan beda material aja. Kalau sampai signifikan sih enggak. Kalau mau signifikan pakai sensory cup. Jadi kalau di kopi pakai sensory cup itu dia rasanya akan main. Karena kan Sama ya, tebel tipis rim gelasnya itu ngaruh. Berarti sama banget berarti. Masih kayak aku coba. Oh iya lebih panas ya kalau di sini ya. Iya. Ini cara minum yang benar itu diseruput apa gimana ya? Apa? Jangan kasih masuk, bukan sloki ya mas. Iya. Enggak. Berarti Jadi memang harus diminum pelan-pelan supaya ada udara yang mutar berongga di mulut. Kenapa ya? Si flavor, si aromanya ini kan ya dari udara uapnya itu. Iya.
That's why Caci, terus brand milk di mana ya? Pakai 3 whole straw pokoknya, Molly. Itu kan tujuannya mereka pakai 3 whole straw adalah manipulating udara di dalam mulut, nggak bisa sedot terlalu banyak. Maksudnya coba deh, beli milk tea, sedot pakai sedotan biasa, 3 whole straw sama boba straw. Yang boba straw pasti nggak terasa apa-apa. Karena dia kedap. Kan masuk mulut semua itu Iya, cairannya. iya. Mek kerasa ya manis gitu tuh. Iya, iya. Nggak ada banyak layarnya ya. Betul. Sedangkan 3 whole straw yang diminum itu kan sedikit yang masuk cairannya, sisanya udara. Ini tadi namanya meja apa tuh? Tea table, Tea table yang apa namanya? Kongfucha. Kongfucha. Berarti asli dari Style-nya. apa Cina aja bang? Cina. Cina. Kongfucha apa Kongfucha? Dan brewing style-nya namanya Kongfucha. 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 Biasanya kalau di Cina tuh ada tungku. Mhm. Jadi si ini nggak pakai kettle begini ya, kettle Yang kayak itu. gini nih ya. Ya kayak kettle. Kalau yang di drama Cina. Kettlenya itu meskipun ada versi listrik ya, aku juga di Indonesia nggak ada tahun. Asik gitu. Cuman kalau pakai versi Aron kok ya. Iya. Nggak effort ya? Ya. Enggak, adanya yang joglo-jogloan kayak buat makanan yang di Jogja itu. Oh iya. Nggak kayak yang di sananya langsung. Tontonanmu rajin ya? Kayak bapak ya? Jangan kasih sepil. Rajin. Ngomong-ngomong soal lokasinya nih, ini lihat-lihat ada hiasan Harry Potter dan ada F1 ini Nanti kalau teman-teman yang dari YouTube mau lihat ada di postingan katalog pergi ya nanti buat teman-teman untuk review detail dari semuanya. Aku tuh suka action figure, so I like Harry Potter. Aku paling suka itu Ghibli. Jadi kalau kakaknya lihat di sana ada Totoro, di sini ada Totoro, terus di situ mendadak ada Totoro lagi dan Totoro barisan Totoro di situ. Aku suka Ghibli. Panusan ikonnya pun juga. Spirited Away gitu-gitu. Kalian tadi minum merasakan nggak? Kalian minum biasa sama kalian Tisu kan? Minum apa? Aromanya. Dulu Iya, minum beda emang. Kan tadi kita bilang kemarin saya bilang apa? Gak seperti minum slogi tadi. Kalau diminum one shot ya. Ya, Ya sudah. ya sudah agak rasa. Tapi memang pun kopi kan juga sama seperti itu juga. Ini Ini yang floral tadi, ini namanya yang renaissance. request dari abang Maul. Saya mau les. Mikrofon baru. Banyak yang komen ke kita bahwa audionya diperbaiki. Oh iya, memang sangat burik, Sangat unik. jujur. Jujur lah Buri. Ya kita berusaha karena kan juga podcast baru sebenarnya nih kan. Ya masih berapa? Mungkin kayaknya masih 8 kita baru tag ya. Oke. Boleh kita coba? Boleh. Sekarang. Wah, lo. Langsung ibaratnya kopi ngeteng gitu ya. Lebih nendang karena ada lavendernya. Oh iya, aromanya keluarnya. Iya, kalau pure chamomile kayaknya lebih soft dari ini. Betul. Tapi kan kita butuh memang nggak cuma relaxing badinya aja, butuh relaxing pikirannya juga. Soalnya aku memang tambahin si lavender. Enak apa sih ini kumis. Bahaya ya. Aku kerja tadi. Ini kayaknya ibuku suka ini. Kayaknya ibuku suka. Mantap. Itu sekarang kalau saya dari sendiri jualan merchandise dengan kalian kan, kita second best sellernya di relaxation. Oh gitu. Karena mereka prefer mungkin yang di rumah terus langsung tidur kan, tidak Itu. beraktivitas. Benar. Wah itu kan aku kebetulan Muslim gitu. Ya tadi mau kembali merah loh. Ini kembali ke merah ya. Online. Makanya kita bingung ngatur waktu itu karena ini satu teman kita ini. Kayaknya cocok
buat kamu yang habis dari utara ke sini. Jangan lupa ya, besok lagi kita lari. Tuh, ikut kamu. Nah, aku masuk jam 7 kok. Selesai jam 7. Aku suka yang ini sih, bener. Nah, Aku suka yang ini. kayak nenangin sih. Memang bener lah kan Kelihatan banyak pikiran kamu waktu. Umur berapa sih? Ya. Jadi kita ceritanya ini satu tempat kerjaan. Satu tempat kerjaan. Jadi kita bertiga itu dari teman-teman. Awalnya saya itu kalau habis kerja itu sendirian ke kafe gitu kerjakan. Nah, ini ternyata itu dia suka Review. tapi dia bikin konten gitu. Kita ya. Terus kayak ya udah Sekalian. Sekali. Terus aku suka ngobrol, suka ngulik lah gitu ya. Nah teman kita satu ini gabut. Karena dia kos kak. Kalau yang kita berdua kan rumah, dia kos. Jadi dibawa sekalian. Baik sekali ya. Kemudian juga kita seumuran semuanya, jadi enak. Gen Z semua. Gen Z semua. Gen Z. Kayaknya cukup ya Fis ya untuk podcast. Boleh. Kita udah berapa ini? 40 menit. Mungkin Maggie sama pembuatan kopi. Ya apa Mas? Ya apa? Aman Mas? sangat rileks. Oke, bisa habis tutup. Oke, baik. Mungkin itu aja sekilas kulik-kulik kita tentang Hecha sore hari ini. Untuk teman-teman yang berminat dan ingin Lebih tahu tentang merasakan experience yang kami rasakan saat ini dengan gelas yang berbeda, lalu di sini ada jenis teh yang berbeda, bisa langsung aja datang ke Hecha di Mer, tepatnya di Rame-rame Kreatif Market. Nanti bisa ketemu dengan Mbak Tintin. Tintin. Itu aja dari kami. Sekian dari Ruang Cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Dadah.